Masya Allah, mana tepuk tangannya dari Kuningan dan juga Kebumen. Makasih banyak dan juga jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa pagi hari ini. Yang hilang akan kembali dalam wujud yang lebih indah. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi nih video nih, kali ini videonya juga sedih ya. Tentang kesedihan terbesar orang tua. Apa itu? Ini dia tayangannya. Allahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita lihat tayangan tadi ya bicara masalah tentang apa sih hal yang terindah. Katanya Allah akan gantikan yang terindah di saat kita seandainya kehilangan anak yang kita urus, yang kita sayang. Itu ya Allah subhanallah pasti sedihnya luar biasa. Karena kita berharapnya jangan bertemu maut dulu nak sebelum kamu sukses. Kalau bisa kita sebagai orang tua melihat anak kita bahagia dulu, duduk di pelaminan, kerja, punya cucu, kita segala macam. Nah ini karena buat orang tua nggak ada lagi hal yang lebih indah saat melihat anaknya itu tumbuh dan menjadi orang sukses. Mungkin ada gambaran yang lain Ustaz yang mau disampaikan, silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Fadli, tabe guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah pasti akan menguji kalian, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan di antara ujian yang paling berat itu adalah perpisahan di dunia, berpindahnya seorang dari alam dunia menuju alam barzakh. Dan tidak mesti orang tua meninggal duluan dari anaknya. Tidak mesti istri meninggal duluan daripada suaminya. Tidak mesti suami meninggal duluan. Tidak ada jaminan bahwa yang tua lebih dulu dari yang muda. Dan tidak ada juga jaminan yang muda lebih dulu daripada yang tua. Subhanallah, maka kadangkala juga ada orang yang kehilangan daripada anaknya. Maka apa ganti dari Allah Subhanahu wa taala? Kepedihan ini bukan hanya dirasakan tahun ini, tapi kepedihan ini sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Ada yang datang kepada Nabi SAW membawa anaknya, maka Nabi nanya, "Kamu sayang sama anakmu?" Kata sahabat ini, "Tentu saja ya Rasulullah, Allah pun sayang kepadamu. Seandainya mungkin anakmu kalau dia wafat, maka kasih sayang Allah kepadamu jauh lebih besar sehingga anakmu itu akan menunggumu di pintu surganya Allah." Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berbincang dengan malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikati. Dia Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Qabattu walada abdi?" Kamu mencabut nyawa anaknya hambaku? Maka malaikat menjawab, "Na'am." Maka Allah bertanya lagi, "Qabattu thamrata fuada abdi?" Engkau mencabut buah hati daripada anak hambaku? Subhanallah, engkau mencabut nyawa buah hati hambaku? Maka malaikat menjawab, "Iya ya Allah." Maka kata Allah, apa yang mereka katakan setelah kau mencabut nyawa anaknya? "Hamidaka wastarja." Mereka hambamu tetap memujimu dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, bangunkan baginya istana di surgaku. Amin. Dan sebut istana itu sebagai Baitul Hamdi, rumah ataupun istana pujian. Amin. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Aduh, Masya Allah, emang gak mudah ya belajar bisa mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai tiba-tiba hilang. Itu di Masya Allah luar biasa. Ya, kalau tadi kehilangan, ya sekarang kita bicara kehilangan juga. Tapi kehilangannya lain nih, kehilangan kesehatan. Banyak orang yang merasa sedih pada saat sakit. Sedih gak pukul lagi sakit? Tadi bilangnya enggak. Terus bagaimana nih kita bisa menganggap ini sebuah rencana yang baik dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini caranya Allah, ternyata bisa menghapuskan dosa-dosanya kita. Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Utsman. Tepuk tangan buat Habib Utsman, Pak Habib. Ya, khair Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kehilangan kesehatan, pasti kita akan merasakan nggak nyaman, sedih, jiwanya terganggu, atau bahkan dia menganggap sebuah ini udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh lebih baik lagi. Saya disuruh merenung. Disuruh lebih bertakwa lagi, bersyukur lagi kepada Allah, bersabar atas setiap penyakit yang dia deritanya. Karena dia berharap akan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi kebaikan dalam keberkahan dalam kehidupannya, dan ini merupakan teguran dari Allah untuk kembali ke dalam kebaikan dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ahli maksiat, mereka mengatakan bahwasanya sakit ini adalah sebuah penderitaan. Sakit ini merupakan, ada yang juga bilang walaupun dia banyak dosa, dia bilang sakit ini mungkin ujian dari Allah, atau ini musibah yang Allah berikan kepada saya karena ulah saya, karena perbuatan yang saya lakukan. Saya terima ya Allah, saya kembali kepadamu ya Allah, saya tobat minta ampunan kepada Allah. Disentuh hati dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwasanya ini sentuhan dari Allah. Sakit yang dia deritanya merupakan teguran dari Allah dan dia nikmatin itu semua dan berharap Allah maftah lana abwaba sihatul afiyah. Allah bukakan pintu sihatul afiyah. Ya Allah, saya biasa sujud, saya susah sujud. Saya biasa sholat 8 rakaat. Ketika qiyamul lail, 8 rakaat plus 3 witir. Jadi 11 semuanya qiyamul lail, saya nggak pernah tinggal. Tapi ketika saya sakit, saya susah sholat 8 rakaat ini qiyamul lail. Karena apa? 5 waktunya dia nggak pernah tinggal. Qobliyah ba'diyah nggak pernah tinggal. Masya Allah hidupnya, ya Allah pengen sehat, pengen sujud, pengen ruku, pengen ibadah kepadamu ya Allah. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Sehingga apa? Allah insya Allah kabulkan, Allah kasih kesehatan. Dan ada juga yang beranggapan bahwasanya saya harusnya bisa cari rezeki buat istri saya, buat anak saya. Ini saya sakit kakinya, pinggangnya, atau badannya, atau dia kena penyakit, misalkan stroke, atau kena ginjal, dan lain sebagainya, minta kepada Allah, ya Allah saya buat cari nafkah, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ya Allah. Jadi ketika hamba yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, maka akan ditolong sama Allah. Ketika dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkannya, akan disembuhkan sama Allah. Walaupun penyakit yang dideritanya berat, kata orang sulit, kata dokter pun sulit, kalau dia yakin insya Allah dikabulkan sama Allah dan dia sehat walafiat. Jadi prasangka baiklah kepada Allah dan jadikan kesehatan ini yang sehat sekarang ini, alhamdulillah. Lihat berapa banyak saudara kita, keluarga kita yang di rumah sakit, mereka tergeletak, gak bisa ibadah. Ayo kembali kepada Allah, ibadah, dekatkan diri kepada Allah sehingga hidup kita menjadi kebaikan dan keberkahan. Dunia cuma sebentar, besok boleh jadi mati. Makasih banyak Habib. Oh, ingat Bu, Pak, banyak-banyak bersyukur. Ibu cuma masuk angin doang. Ya Bu ya, dikerokin hilang. Ada orang yang lagi diopname di rumah sakit, sakit macam-macam. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan semuanya yang lagi nonton, yang hadir di sini, Allah kasih kesehatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah untuk curhat bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Oh yang ini, Ibu dari sebelah sini dulu aja nih. Oke ya, Ibu boleh maju ke depan Bu. Sekarang Ibu ngeliat ke depan, perkenalkan dirinya siapa, namanya dari mana, majelis talimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ilah dari Majelis Taklim Al-Mukaromah, Kuningan, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Ila. Oke, mau curhat apa Ibu? Saya pengen curhat Ustaz mengenai kehidupan saya yang Kehidupan Ibu. sudah ditinggal suami selama 3 tahun. 3 tahun. Tapi saya tidak berminat lagi untuk rumah tangga. Tidak berminat lagi berumah tangga. Maka itu berdosa. Oh gitu. Yang jadi pertanyaan saya. Sedangkan dalam Islam pernikahan itu suatu ibadah. Ibadah, Masya Allah yang luar biasa. Sekian pertanyaan gitu. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu buru-buru amat mau kemana sih Bu? Ya Allah, tenang aja Ibu Ila. Kita panggil ada Habib Usman sama Ustadz Maulana. Ibu baru 3 tahun. Belakang saya lebih Bu. 6 tahun. 6 tahun. Coba kita minta Habib Usman dulu jawab, silakan Bib. Bu, Ibu umurnya berapa? Ya. Umurnya berapa Ibu? 55. 55. Kalau misalkan Allah kasih rezeki berupa jodoh, Ibu mau atau enggak?
Misalkan, ada yang umur 57 ngelamar ibu. Yakin Bu, nggak mau. Kalau yang model begini yang ngelamar gimana Bu? Misalkan. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Misal. Tapi belum kepikiran gitu. Belum kepikiran. Tapi yang begini Bu, mau ngelamar ibu, nggak kepikiran. Masa ibu yakin? Diterima nggak kira-kira? Kira-kira Ustadz Ya Maulana mau? ditolak, baru juga udah ditolak. Kira Ustadz Maulana mau gak Ustadz? Aduh. Terus gimana lanjut Bir? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, ketika seseorang sudah menjanda ataupun menduda, ingat yang namanya kehidupan ini kita memerlukan pasangan. Karena Allah menciptakan kita ini berpasangan. Oleh karena itu carilah jodoh yang soleh, soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang bisa mengurus dirinya, apalagi kalau punya anak, dan mengurus anak-anaknya. Sehingga menjadi pahala bersama untuk berada di dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan suaminya membawa anak 2 ataupun 3, istrinya mengurusnya, mendampinginya, mendidiknya, ngantar ke sekolahnya, ini pahala yang besar buat istrinya. Ini pahala yang besar buat istrinya. Karena apa? Karena nikah 1, bonusnya 3. Sehingga apa? Sehingga berharap ini pertolongan dari Allah, kebaikan dari Allah, dan pahalanya buat saya di akhiratnya Allah. Apalagi Ustadz Maulana, anaknya berapa? 4. Kalau nikah Ustadz Maulana 1, bonusnya 4. Dan kalau istrinya soleha, Masya Allah, kebahagiaan buat Ustadz Maulana. Tapi kalau dapatnya nggak soleha, pusing Ustadz Maulana. Kenapa pusing? Bisa ribut sama anaknya, bisa ribut sama suaminya, bisa ribut sama keluarganya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, ya Allah, Engkau yang maha memahami hati hamba, ya Allah. Berikan yang terbaik buat hamba, ya Allah, karena Engkau Tuhan kami, dan kami makhluk, kami tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Berikan yang terbaik menurut-Mu, bukan menurutku. Karena menurutku boleh jadi salah, tapi menurut-Mu pasti itu yang terbaik untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Ibu Ila anaknya berapa? 2. Paling besar umur berapa? 21 21. Yang paling kecil? SMA. Jadi gini, yang menikah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Perempuan dinikahi. Jadi yang menikah itu laki-laki, perempuan dinikahi. Jadi kalau berkata, ibu mau menikah? Ya nggak mungkin lah, dia dinikahi. Bener juga. Ibu kalau ada yang lamar kira-kira, kalau ada yang lamar, mau nggak? Enggak. Nggak, ya udah. Apa alasannya? Ya enggak mau menikah. Ibu sebenarnya punya mic sendiri loh. Punya mic sendiri, iya. Dia lupa. Nah, jadi ibu kenapa harus ada alasan? Ya kenapa ibu nggak mau menikah lagi? Harus Karena- ada alasan. Takut tidak seperti suami yang Tepuk tangan dulu, menikah. udah. Wah, itu alasan Yang penting sebenarnya. ada alasan. Nggak terlalu baik tadi. Ya udah Terlalu lah, ya baik. Allah. Suaminya terlalu baik berarti dia yang rese. Barang siapa wanita berkata tidak akan menikah lagi setelah suaminya meninggal, fokus membesarkan anak, dibangunkan satu rumah di surga. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Tapi kalau laki-laki tidak ada bangunan surga. Jadi harus menikah. Ada cermin? Ada cermin, Bib? Saya mau wakilin ibu deh. Ustadz kapan nikahnya? Ya. Nikah, jodoh kan? Jodoh, rezeki, kematian itu rahasia Allah. Dan kita tidak boleh menutup karena itu bahaya. Makanya kalau saya ditanya kenapa saya sebelum menikah, saya harus buat anakku dulu hebat semua mandiri. Baru mereka berkata menikahlah Abah, baru saya menikah. Oh gitu, nunggu dia ngomong? Enggak juga. Enggak juga. Jadi katanya gini, siapa yang laki-laki menikah, kalau tidak sempat menikah kata Nabi berpuasa, maka saya puasa tiap hari. Laki-laki tidak boleh mempermainkan 3. Apa tuh? Nikah, talak, rujuk, nggak boleh. Jadi tidak boleh mempermainkan, saya nggak mau nikah. Kegeeran namanya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu Ila makasih banyak. Selamat ya Bu. pertanyaannya. Ibu Ya. disiapkan rumah di surga. Amin. Amin. Ibu Ila sini aja. Sini aja jangan kemana-mana dulu. Buat jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Jangan pindah channel dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang yang hilang akan kembali dalam wujud lebih indah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.